Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anisatur Rahma dengan NIM F10812410056 dari kelas 1A2 Program Studi PGSD Universitas Tanjung Pura. Di sini guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Rio Pranata, SPD, MPD, dan Bapak Hamdani, SPD. Melalui video ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai alur calon guru menuju guru sejahtera. Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa itu profesi kependidikan. Profesi kependidikan merujuk kepada pekerjaan yang terkait dengan bidang pendidikan dan melibatkan tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, serta mengelola proses belajar mengajar. Profesi kependidikan mencakup berbagai peran yang berfokus pada pengembangan siswa dan peserta didik lainnya. Berikut adalah beberapa contoh profesi kependidikan. Yang pertama, guru, yaitu seorang profesional yang mengajar di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, baik di tingkat dasar, menengah, maupun atas. Kedua, dosen, yaitu pengajar di perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab mengajar, meneliti, dan memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa. Yang ketiga, kepala sekolah, yaitu pemimpin sekolah yang bertanggung jawab atas manajemen dan administrasi sekolah, termasuk pengembangan kurikulum dan program pendidikan. Yang keempat, konselor pendidikan. Konselor pendidikan adalah profesional yang memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, akademis, dan karir. Yang kelima, pengawas sekolah. Individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan dukungan kepada guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, instruktur pendidikan. Pengajar di pusat pelatihan atau lembaga pendidikan non-formal yang memberikan pelatihan keterampilan khusus. Yang ketujuh, peneliti pendidikan. Profesional yang melakukan penelitian dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan praktik pengajaran dan kebijakan pendidikan. Profesi kependidikan memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan dedikasi yang tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman kerja. Individu yang menjalankan profesi disebut profesional, yang diharapkan memiliki kompetensi etika dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Profesi seringkali memiliki standar tertentu yang diatur oleh badan atau organisasi profesional untuk memastikan kualitas dan integritas pekerjaan yang dilakukan. Contoh profesi termasuk dokter, pengacara, insinyur, guru, maupun akuntan. Nah, seorang guru adalah
individu yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan dengan tugas utama mengajar dan mendidik siswa. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membentuk karakter dan sikap positif pada siswa melalui pembelajaran yang terstruktur. Beberapa peran penting seorang guru meliputi pendidik, yaitu mengajarkan berbagai mata pelajaran dan keterampilan dasar yang diperlukan siswa. Pembimbing, memberikan bimbingan dan nasihat kepada siswa dalam aspek akademik maupun non-akademik. Teladan, menjadi contoh perilaku yang baik bagi siswa dalam hal etika, disiplin, dan moral. Motivator, mendorong dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Fasilitator, membantu siswa dalam proses belajar mengajar dengan menyediakan sumber daya dan lingkungan belajar yang kondusif. Guru juga berperan sebagai evaluator, yaitu menilai dan mengevaluasi perkembangan serta prestasi belajar siswa untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi, profesi guru adalah pekerjaan yang melibatkan pengajaran, pembimbingan, dan pengembangan siswa di lingkungan pendidikan. Seorang guru bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membentuk karakter dan sikap positif pada siswa melalui pembelajaran yang terstruktur. Guru memainkan banyak peran, termasuk sebagai pendidik, pembimbing, teladan, motivator, fasilitator, dan evaluator, seperti yang telah dijelaskan tadi. Profesi guru sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berpengetahuan, bermoral, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kompetensi, etika, dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alur perjalanan guru dari S1 hingga menuju ASN yang meliputi CPNS maupun P3K. Perjalanan untuk menjadi seorang guru baik melalui jalur CPNS, calon pegawai negeri sipil, maupun jalur P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN, aparatur sipil negara, memerlukan beberapa langkah yang harus kita tempuh, yakni yang pertama, kita harus mengikuti pendidikan sarjana yaitu S1 dengan memilih program studi. Memilih program studi yang relevan seperti pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, pendidikan bahasa, pendidikan matematika, dan lain-lain. Setelah itu kita kuliah, menyelesaikan perkuliahan yang mencakup teori pendidikan, metode pengajaran, dan mata pelajaran yang akan diajarkan. Setelah itu, kita akan mengikuti program praktik pengalaman lapangan atau yang biasa kita sebut dengan PPL. Mengikuti program PPL di sekolah-sekolah untuk mendapatkan pengalaman mengajar langsung. Lalu, lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (SPD). Nah, setelah lulus S1, maka calon guru akan mengikuti sertifikasi guru melalui program pendidikan profesi guru atau yang biasa kita sebut dengan PPG. Dengan mengikuti ujian kompetensi yang diadakan oleh lembaga terkait. Nah, dari tahun 2022 hingga sekarang, pemerintah
terus gencar menyelenggarakan program untuk calon guru agar mendapatkan sertifikasi adalah program pendidikan profesi guru. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang biasa kita sebut dengan Kemendikbudristek, dan bertujuan untuk mencetak generasi baru guru-guru yang profesional dan kompeten. PPG terdiri dari 2 jenis program. Yang pertama ada PPG Prajabatan. PPG Prajabatan ini ditunjukkan bagi calon guru yang baru lulus dari S1 atau D4, baik di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, yang memiliki minat untuk menjadi guru. Program ini melibatkan perkuliahan, praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan, dan pendampingan selama 2 semester. Lalu yang kedua, PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan ini atau biasa kita sebut dengan Daljab ditujukan bagi guru yang sudah bekerja di satuan pendidikan dan telah tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik. Program ini juga melibatkan perkuliahan dan praktik kerja lapangan untuk meningkatkan kompetensi guru yang sudah ada. Program PPG ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua calon guru memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk menjadi guru profesional yang kompeten dan beretika. Nah, setelah melewati S1 dan PPG tadi, barulah kita masuk ke calon ASN, yaitu aparatur sipil negara, melalui pendaftaran CPNS maupun P3K. Nah, jika ingin menjadi seorang CPNS, maka ada beberapa persyaratannya, yakni ijazah, dokumen resmi yang menyatakan bahwa kita telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, lalu transkrip nilai, dokumen yang merinci nilai-nilai akademis yang kita peroleh selama perkuliahan, dan sertifikat pendidik, sertifikasi yang menunjukkan bahwa kita telah menyelesaikan program pendidikan profesi guru atau PPG dan berkompeten untuk mengajar. Pemerintah biasanya mengumumkan formasi CPNS melalui situs web resmi dan media lainnya. Pengumuman ini mencakup informasi tentang posisi yang tersedia, jumlah lowongan, serta persyaratan khusus untuk masing-masing posisi. Pendaftarannya bisa melalui online tadi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs web resmi pendaftaran CPNS seperti SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Kita perlu mengunggah semua dokumen yang diperlukan dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu kita akan diseleksi melalui seleksi administrasi, yaitu dengan verifikasi dokumen dan persyaratan administratif. Jika semua dokumen lengkap dan memenuhi syarat, kita akan lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tes kompetensi dasar atau TKD. Ujian yang mencakup 3 bagian utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensi umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi, TKP. Setelah kita melewati tahap tes kompetensi dasar, kita masuk ke tahap tes kompetensi bidang, yaitu TKB. Ujian yang spesifik untuk bidang yang dilamar. Dalam hal ini terkait dengan kompetensi sebagai guru. Setelah menyelesaikan tahap tes kompetensi bidang, nah, kita tinggal menunggu pengumuman. Setelah menyelesaikan semua tahap seleksi, hasil seleksi akan diumumkan oleh pihak penyelenggara. Jika kita lulus, maka kita akan ditempatkan sebagai guru CPNS di lokasi yang telah ditentukan. Nah, CPNS ini
ada masa percobaannya. Masa percobaan guru CPNS akan dijalani selama 1 tahun. Selama masa ini, kinerja kita akan dievaluasi secara berkala. Setelah itu baru adanya pengangkatan. Jika masa percobaan selesai dengan penilaian yang positif, maka kita akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS penuh atau tetap. Nah, selain CPNS, kita juga bisa nih mendaftar melalui jalur P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apabila kita tidak lulus di CPNS, maka tidak ada salahnya kita mencoba di P3K ini. Sama halnya seperti P3K. Pemerintah akan mengumumkan pembukaan rekrutmen P3K melalui berbagai media, termasuk situs resmi pemerintah, media cetak, dan elektronik. Nah, informasi yang dicari pengumuman ini biasanya mencakup informasi mengenai posisi yang tersedia, jumlah lowongan, persyaratan umum dan khusus, serta jadwal penting. Untuk persyaratan administratifnya sama seperti CPNS tadi, yaitu mencakup ijazah, transkrip nilai, sertifikat pendidik, KTP, dan pas foto. Pastikan semua dokumen yang kita perlukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman rekrutmen. Nah, pendaftaran dilakukan secara online. Lalu setelah itu kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, registrasi akun. Kita harus membuat akun pada situs rekrutmen dengan mengisi data pribadi yang diperlukan. Lalu, kita harus mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang akurat dan lengkap. Setelah itu, kita mengunggah dokumen. Unggah semua dokumen, persyaratan yang telah disiapkan tadi, dan kita lakukan verifikasi. Setelah itu, kita masuk ke tahapan seleksi. Seleksi administrasi. Nah, sama halnya seperti CPNS tadi, verifikasi dokumen dan persyaratan administratif yang telah diunggah. Hanya pelamar yang lolos seleksi administrasi yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu ada tahap tes kompetensi, ujian tertulis atau tes online yang mengukur kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan posisi yang dilamar. Ini bisa mencakup tes kompetensi dasar TKD dan tes kompetensi bidang TKB. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap wawancara. Tahap wawancara untuk menilai kualifikasi, motivasi, dan kemampuan interpersonal pelamar. Wawancara biasanya dilakukan oleh panitia seleksi atau pihak terkait. Hasil seleksi. Setelah menyelesaikan semua tahap seleksi, hasil seleksi akan diumumkan oleh panitia rekrutmen. Pengumuman ini mencakup daftar pelamar yang lulus dan siap ditempatkan. Pelamar yang lulus akan ditempatkan dan di instansi atau sekolah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Untuk perjanjian kerjanya, pelamar yang lulus dan telah ditempatkan akan menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan kontrak yang berlaku. Isi kontrak perjanjian kerja biasanya mencakup jangka waktu kontrak, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan sebagai guru P3K. Nah, tentu saja baik CPNS ataupun P3K pasti memiliki perbedaan, kelebihan, dan kekurangan, apalagi dari segi gaji. Jika CPNS atau calon pegawai negeri sipil, gaji CPNS mengikuti skema gaji PNS yang diatur oleh pemerintah. Gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Selain gaji pokok, CPNS juga menerima tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Gaji PNS cenderung mengalami kenaikan secara berkala berdasarkan kenaikan golongan dan masa kerja. Kelebihannya, untuk kelebihan CPNS,
yaitu ada kepastian karir. Sebagai PNS, terdapat kepastian karir dengan jenjang kepangkatan dan promosi yang jelas. Jaminan pensiun. PNS mendapatkan jaminan pensiun yang memberikan keamanan finansial serta setelah pensiun. Lalu PNS juga akan mendapatkan tunjangan lengkap. Berbagai tunjangan yang diberikan dapat meningkatkan total penghasilan. Status sosial. Menjadi PNS seringkali dianggap memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Untuk kekurangannya yaitu proses rekrutmen ketat. Proses seleksi CPNS sangat ketat dan kompetitif. Kepastian penempatan. Penempatan tugas sebagai PNS kadang berada di daerah terpencil atau sesuai kebutuhan instansi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gaji P3K ditentukan berdasarkan perjanjian kerja dan diatur oleh pemerintah melalui peraturan presiden atau peraturan terkait lainnya. Gaji P3K setara dengan gaji PNS pada jabatan yang sama dan juga menerima tunjangan. Namun, P3K tidak menerima tunjangan pensiun. P3K juga berhak atas tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kelebihannya, fleksibilitas kontrak. P3K diangkat berdasarkan kontrak kerja yang fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen relatif cepat. Proses seleksi P3K cenderung lebih cepat dibanding CPNS. Kesetaraan gaji. Gaji yang setara dengan PNS pada jabatan yang sama memberikan motivasi lebih bagi pegawai. Untuk kekurangannya, tidak ada jaminan pensiun. P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS, sehingga keamanan finansial setelah pensiun harus diatur secara mandiri. Kontrak terbatas. Status sebagai P3K berdasarkan kontrak kerja yang perlu diperpanjang setelah jangka waktu tertentu yang bisa menimbulkan ketidakpastian jangka panjang. Kesimpulannya, CPNS memberikan kepastian karir jangka panjang dengan jaminan pensiun, namun proses rekrutmennya ketat dan penempatan tugas bisa tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sedangkan P3K menawarkan fleksibilitas kontrak dan kesetaraan gaji dengan PNS, namun tidak memberikan jaminan pensiun dan kontrak kerja perlu diperpanjang secara berkala. Pilihan antara menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil ataupun P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tergantung pada preferensi pribadi kita sendiri, tujuan karir dan prioritas hidup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu dari pengucapan, penyampaian, maupun informasi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.